Halo guys, sama Kristi dari Trading Pintar. Hari ini kita mau bahas soal fundamental. Jadi kemarin-kemarin dan kebanyakan video itu kan ngebahas soal technical ya. Pakai Fibonacci, terus pakai Bollinger Band, pakai banyak deh ya. Dan kita hari ini mau agak beda. Kita mau pakai fundamental untuk trade kita. Kita mau pakai berita nih. Dan gimana caranya kita mau tahu nih kapan berita rilis, terus nanti di mana kita mau ngelihatnya, pakai web apa atau pakai tools apa. Nah, untuk hari ini kita mau bahas CPI, Consumer Price Index. Kita mau bahas CPI teman-teman ya. Dan untuk detailnya, yuk kita langsung masuk aja ke layar. Oke, udah di layar teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat, saya di sini ada buka dua tabs. Yang pertama Trading View, kemudian ada Forex Factory. Nah, kita mau pakai dua web ini sebagai tools kita. Dan yang sebenarnya kita mau lihat adalah yang di sini teman-teman nih. Kelihatan kan di sini ada kolom tanggal, ada currency-nya nih. Ada informasi berita di sini, BOJ Summary of Opinions, Housing Start, dan banyak hal seperti ini ya. Nah, kita mau lihat yang seperti ini, dan yang mau kita cari adalah CPI untuk hari ini. Teman-teman bisa buka lewat search event. Ada dua kolom search ya. Ada search di atas dan yang di sini nih yang di bawah. Yang kita pakai yang search events di sini langsung. Kalau di saya default langsung CPI paling atas CPI nih. Bisa langsung diklik. Nah, seperti ini teman-teman, CPI tadi udah diklik. Terus kan banyak nih ya. USD, GBP, Euro, Japan Yen, Aussie, NZD dan USD lagi. Nah, untuk teman-teman yang main di XAU, di emas, kan nggak keluar nih, bukan currency ya, itu jatuhnya di commodity, di logam mulia, price metal. Nah, di sini kan tidak disebutkan, cuman kita masih bisa tracking pergerakannya lewat berita-berita dari USD, karena untuk pair yang ditradingkan untuk emas sendiri itu counternya adalah USD ya teman-teman. Kita bisa jadi pakai berita ini sebagai acuan kita untuk melihat pergerakan harga emas nanti seperti apa. Nah, biar juga nggak pusing nih, karena banyak berita ya, impactnya pun juga beda-beda. Di sini teman-teman impact, kalau mau lihat ada kotak kuning, kotak oranye dan kotak merah nih. Ini untuk menunjukkan efeknya nanti kalau dia rilis seperti apa. Semakin gelap, semakin merah, itu dampaknya semakin gede teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan ya di sini ya, oranye, kuning, oranye lagi, merah di sini. Nah, untuk juga nih, biar nggak pusing, kok kayaknya kalau dilihat-lihat tiap jam rilis terus nih. Ini untuk jadwal rilisnya di sini teman-teman ya, sebelah kiri ya. Ada jam 1, 4, 7, 12 siang. Nah, di sini itu untuk currency yang sedang tertera di sini nih nanti. Dan kan nggak semua berita ini punya dampak ke pergerakan pair yang teman-teman lagi pakai. Misalnya kalau saya tadi nih kayak pakai emas. Nah, yang kita perhatikan itu cukup dengan USD. Teman-teman bisa pakai filter yang ada di sebelah kanan ini yang hijau. Klik aja. Kalau default dia seperti ini, semuanya dicentang. Nah, pilih none aja, pakai USD biar gak terlalu banyak beritanya. Jadi kita pantauan cukup ngelihat dari berita USD kapan rilis, dan kita juga lihat kapan impactnya yang paling gede gitu. Nah, untuk hari ini CPI sebagai menu harian kita lihat untuk nanti yang akan keluar paling dekat itu di tanggal 11 Januari teman-teman. Kalau kita zoom out, informasi yang tertera itu seperti ini. Jadi di sebelah kanan dulu kita lihat di sini ada riwayat atau histori dari rilisnya data-data CPI pada bulan-bulan lalu
atau tahun-tahun lalu. Yang kita bisa pakai untuk trade kita itu boleh pilih yang MM atau month to month, karena ini tidak terlalu jauh ya rentang datanya dan signifikan, tetap punya efek di dalam pergerakan harga. Nanti kita bisa juga nih mau juga sekalian cross check di TradingView pas tanggal-tanggal ini ya. Nah, buat isinya dia ngasih informasi seperti source atau data ini dirilis dari badan mana. Kalau untuk CPI sendiri dia dari Bureau of Labor Statistic ya. Ini tuh kalau di Indonesia kayak Disnaker teman-teman, Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Nah, Amerika punya Bureau of Labor Statistic nih sebagai badan yang meriliskan data-data CPI ini. Kemudian measures atau yang diukur. Nah, untuk yang diukur sendiri itu adalah perubahan dari harga dan jasa yang consumer US beli atau pakai. Kemudian untuk efek kalau dia rilis. Nah, yang ada di kolom history ini kan ada 3 angka ya, 3 data ya, ada actual, forecast, dan previous. Yang dipakai biasanya actual dan forecastnya. Kalau aktualnya lebih gede dari forecastnya, itu tuh biasanya bagus buat currency. Atau kalau di sini kan kita pakai pair, untuk sebagai contoh XAU-USD ya teman-teman. Ini kalau angkanya lebih besar, dia bagus buat USD-nya. Jadi harga gold drop. Seperti itu. Itu yang efek biasanya. Kemudian untuk frekuensi keluarnya nih, dia juga punya data frekuensi. Biasanya keluarnya setiap bulan. Dan di setiap tanggal atau setiap 16 hari setelah bulan itu selesai. Jadi di tanggal 16, 15 atau maybe di 17 kali teman-teman ya. Dan ada lagi nih jadwal rilis berikutnya. Nah, kalau untuk data yang Januari 11 ini tanggal 11, berikutnya nanti rilis di tanggal 13 Februari. Dan ini ada notes dari Forex Factory kenapa teman-teman traders nih harus care atau harus punya perhatian lebih di berita ini. Nah, CPI sendiri ini itu kan kalau dari mereka ya, orang-orang yang make data ini beranggapan CPI adalah dasar dari nanti kebijakan-kebijakan ekonomi berikutnya. Soalnya di sini inflasi itu bisa kita hitung, dan biasanya yang kita pakai atau orang-orang pakai itu dari bank, dari dari bankers ngelihat kalau misalkan inflasi ini terjadi karena ada perubahan atau pergerakan harga barang-barang konsumsi atau jasa-jasa konsumsi, ya kan, mereka jadi bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang nantinya berpengaruh kepada suku bunga yang akan dirilis di kebijakan berikutnya. Oke, itu untuk isi dan spesifikasi data yang dikeluarkan dari Forex Factory ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih realnya, bergeraknya seperti apa pas waktu dia rilis. Kita lihat di tanggal 12 ya. Kalau untuk tanggal 11 kan belum ada, tapi teman-teman bisa jadi perhatian nih. Di tanggal 11 bisa di note nih lengkap, dia 8.30 malam. Dan bisa di note nanti di alarm di handphonenya atau di device-nya masing-masing. Nah, kita langsung masuk di tanggal 12 ya, 12 Desember. Kita langsung masuk di TradingView. Jangan lupa atur waktunya di sini biar nggak keliru. Kita pakai waktu di Jakarta. Aku kan pakai ini teman-teman ya, pakai waktu server Indonesia. Jadi yang di sini tertera jam 4 sore, di sini mau aku atur juga jam 4 sore. Jadi dibikin untuk Jakarta sendiri dia di +7 di GMT atau di UTC. Nah, bisa pilih langsung dia masuk di sini. Nah, kan udah selaras nih waktunya. Kita bisa langsung ke tanggal yang tadi.
dimana tanggal 12 Desember, berarti ini 12. Wah, pas banget nih. Kita langsung masuk 20.30, langsung aja. Nah, di sini ya, saya juga langsung kotakin ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih, ini waktunya pas rilis. Lihatin deh, perhatikan di candle-candle sebelumnya dan berikutnya. Candle-candle sebelumnya itu paling ada pergerakan di, kalau kita ukur nih, rata-rata di ya sekitar berapa nih, 2 poin ya, 2 poin, 1 poin, 0,7 poin, atau di 100 pipan. Nah, pas rilis berita, saya pakai time frame 15 menit. Pas rilis berita, dia ada pergerakan sampai 1.300 teman-teman, 1.394, 1.250 ya, hampir 1.300 ya ini kalau diukur. Dan ini menandakan bahwa benar kalau high impact itu punya dampak yang besar dalam pergerakan harga emas. Kita lihat tadi 0,1 ya, lebih besar aktual daripada forecastnya. Kalau aktual lebih besar berarti lebih bagus ke currency, berarti harganya jeblok, dan ini ternyata jeblok teman-teman. Nah, dari sini kita bisa nih, wah berarti bisa dong nih dipakai nih buat ya paling nggak jadi rambu-rambu deh keputusan trading kita. Bisa teman-teman, buat teman-teman yang suka atau senang dengan adrenalin, atau yang mau dapat keuntungan lebih tinggi tanpa tidak masalah pokoknya dengan resiko yang tinggi, bisa pakai di jam-jam yang mendekati jam ini untuk mempersiapkan masuknya atau entry-nya. Tapi kalau dari saya sendiri ya, kalau dari Trading Pintar, teman-teman Trading Pintar, kita pakai ini buat rambu-rambu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pergerakan atau ada mau rilis berita di hari itu atau di hari mana kita mau trade, kita off dulu aja. Kita lebih konservatif, kita mau cari aman, kita mau cari yang lebih tidak beresiko teman-teman. Tapi kalau misalkan memang mau, bisa ini ditanggung sendiri teman-teman ya untuk resikonya. Nah, jadi kalau misalkan ada mau rilis, kan kita bisa nih berhenti dulu, kita tunggu efeknya selesai. Ini efeknya sekitar jam 19.30 sampai 21.30, sekitar sejam ya kalau untuk di tanggal 12 ini ya, di CPI di bulan di tanggal 12 ini. Nah, kita coba lihat yuk, geser lagi yuk di tanggal-tanggal berikutnya, November tanggal 14. Apakah ada pergerakan seperti ini juga? Dia rilis di jam yang sama, 20.30 ya. Coba diklik dulu. Di sini kita lihat kapan rilisnya, dia juga langsung keluar di 8.30 sama teman-teman, di 8.30 berarti 20.30 kita di sini bikinnya, dan langsung aja set ke sana. Oke. Iya, kita lihat teman-teman, memang besar ya pergerakannya ya. Seperti ini. Ini 20.30. 2.300 pips teman-teman, 23 poin dari 1945 ke 1968. Efeknya sekitar sejam ya. Luar biasa banget ini CPI. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Buat yang mau trade menggunakan fundamental bisa seperti itu, bisa lihat dulu keterangannya seperti apa untuk CPI sendiri. Kalau nilainya positif atau lebih besar aktualnya daripada forecastnya, berarti lebih bagus ke currency. Cuman balik lagi, kadangkala itu untuk umumnya ya, kadangkala tidak terjadi seperti itu. Jadi bisa terjadi anomali, bahkan tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi poinnya di sini kita bisa pakai jadwal rilis berita tersebut sebagai rambu-rambu kita untuk trade. Kita bisa memilih untuk tidak trade dulu, atau kalau memang mau pakai waktu tersebut sebagai waktu trade kita karena move-nya besar jadi dapat untung lebih besar. Tapi balik lagi lihat risknya seperti itu.
untuk hari ini, CPI hari ini. Teman-teman yang suka sama video-video seperti ini, bisa banget like, bisa banget subscribe, bisa banget sharing ke teman-teman yang lainnya. Trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan. Bye-bye, ketemu lagi di video selanjutnya.